Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Senin tanggal 22 Desember 2025 ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, itu disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, sebelumnya kita akan coba cek dulu untuk kondisi indeks IHSG sampai terakhir market buka gimana ya. Untuk IHSG minggu ini koreksi ya, ini kalau kita lihat cenderung lebih banyak candle merah walaupun masih di area atas, di area resistnya, cuman untuk minggu ini koreksi. Ini kalau kita ubah time frame pakai weekly bisa kelihatan ya, untuk minggu sebelumnya itu nguji resistennya di mendekati 8790-an, gagal breakout, dan minggu ini turun candlenya merah ke 8600-an ya. Walaupun koreksi candlenya merah, cuman secara garis besarnya sih trennya belum patah ya, bullishnya belum patah. Kalau misal minggu depan ya, sorry, ini hari Minggu, misal minggu depan itu sebelum libur panjang itu IHSG bisa break di atas 8790 ya bagus. Cuman kalau di hari Senin sepi ya ada kemungkinan sampai tanggal 25 juga sepi. Jadi mungkin ya udah floating profit lumayan. Kalau mau sebagian diamankan sih disclaimer ya, mengingat yang pertama IHSG-nya udah di atas dan menjelang libur panjang juga ini untuk IHSG, takutnya selama libur panjang itu terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, ada sentimen negatif, itu ada potensi setelah libur panjang market buka IHSG-nya turun, itu yang dikhawatirkan sih. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, kalau teman-teman belinya di saham-saham yang emang secara teknikal dan valuasinya murah ya nggak masalah, di hold aja kalau belinya pakai uang dingin ya. Tapi kalau yang udah floating profit cukup banyak, nggak ada salahnya buat diamankan ya, hitung-hitung buat libur panjang mungkin ya. Oke, itu untuk indeks IHSG secara teknikalnya masih pantau 8709 puluhan ya. Ini kalau kita gunakan time frame daily lagi ya masih pantau 8790-an sih. Itu ya IHSG secara teknikalnya. Coba kita lihat untuk transaksinya gimana untuk hari Jumat kemarin, itu tanggal 19 ya, hari Jumat kemarin itu tanggal 19. Kita lihat untuk asingnya net sell, cuman untuk nilainya itu hitungannya ya belum terlalu besar ya. Untuk saham-saham yang paling banyak dijual asing ini ada Bank BCA sama Bank BRI, dua bank utama ya, itu asingnya net sell. Kemudian Inet, MTKA, Telkom ini di hari Jumat kemarin yang paling banyak didistribusi oleh asing. Kemudian yang paling banyak diakumulasi oleh asing ada UNTR 107,3 M. Kemudian BRMS, Bumi Raja ya. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing di hari Jumat. Hitungannya nggak terlalu ramai ya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ketika IHSG koreksi, itu hitungannya ya sebenarnya masih ada yang diakumulasi oleh asing, yaitu Bank Mandiri. Bank Mandiri ini cukup bagus karena ketika cukup diminati asing ya, maksudnya cukup diminati asing. Kalau cukup bagus ya saham-saham yang dijual asing pun juga banyak yang bagus. Jadi untuk Bank Mandiri sendiri, ketika perbankan yang lain, Bank BCA, Bank BRI itu asingnya jualan, di Bank Mandiri ini terus masuk. Dan sampai minggu ini terus diakumulasi oleh asing ya. Untuk satu minggu belakangan ini net buy sebesar 853,8 M dan harga sahamnya udah berhasil break di atas 5.000 dan ini ngejar resist selanjutnya ya. Nanti kita akan cek. Yang paling banyak dibeli asing selain di saham Bank Mandiri, asing juga masuk di emas, UNTR, dan yang paling banyak didistribusi itu Bumi, Dewa, Bank BRI, Bank BCA. Itu untuk kondisi indeks IHSG ya dalam satu minggu belakangan ini. Untuk besok masih pantau 8790. Kalau belum bisa break ya mungkin mudah-mudahan bisa sideways dulu di area sini. Oke, tapi di hari Senin itu kalau sepi itu perlu apa ya, perlu jangan terlalu agresif lah buat entry di market kalau nggak terlalu ramai atau cenderung sepi ya.
Oke, itu untuk kondisi indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market ya, hari secara globalnya gimana. Kita akan cek dulu untuk harga Bitcoin, masih sideways, masih konsolidasi. Kemarin mantul di area supportnya 84, dan pas video ini kita buat masih running trade ya, cuman masih di 88 ribuan, jadi masih konsolidasi untuk harga Bitcoin ya. Ini masih di sini untuk area support kuatnya itu masih di 85 ribuan ya, masih di 85 ribuan untuk area support kuatnya, dan posisi sekarang di tengah-tengah antara support sama resist. Kalau mau buy sih disclaimer ya kalau ramai, cuman ya ini kalau mau buy momen baiknya untuk harga sekarang ya di area supportnya 85.000, mungkin kalau mendekati level itu ya. Kalau di tengah-tengah ini agak nanggung sih sebenarnya, tapi disclaimer. Itu untuk Bitcoin. Kita lihat untuk harga emas, pas video ini kita buat masih di area-area atasnya ya, di area-area pucuknya di level 4.380-an untuk terakhir market buka. Ya kan masih di resist kemarin hari apa itu mendekati 4.380-an lagi, tapi masih belum berhasil breakout ya. Jadi untuk minggu besok, untuk hari Senin masih pantau level ini. Kalau misal emas ini nggak bisa atau belum bisa break, secara trennya sih sebenarnya kalau berhasil break berarti lanjut bullish untuk emas. Untuk minggu ini ada sentimen apa? Donald Trump pidato ya tanggal 2. Oh, kemarin udah ini. Apa isinya ya? GDP Amerika besok tanggal 23 itu kalau kita lihat di sini forecastnya menurun dari sebelumnya dari 3,8 ke 3,2. Itu artinya untuk US dollar sentimennya, untuk mata uangnya aja ya, ini untuk mata uang US dollar sentimennya kurang bagus. Kalau kita lihat forecast untuk tanggal untuk GDP atau produk domestik brutonya Amerika. Dan ya kita lihat kemarin itu inflasinya turun, inflasinya Amerika turun, dan kalau misal GDP turun itu sebenarnya kalau kita lihat ke depannya itu bagus untuk cenderung untuk penurunan suku bunga The Fed ya, nurunin lagi kemungkinan ini kalau kita lihat indikator-indikator ekonominya cenderung melemah seperti ini ya, menurun sih. Jadi kalau seperti inflasi turun, GDP turun ya, biasanya The Fed nurunin suku bunga, jadi uang yang beredar makin banyak di masyarakat, dan itu bikin perekonomian kembali stabil atau naik ya. Mungkin seperti itu untuk emas, dan untuk indikator Amerika ini sebenarnya bagus untuk saham ya secara tidak langsung. Tapi kalau untuk US dollar secara langsungnya melemah, harusnya seperti itu. Oke, itu untuk XAU. Kita lihat untuk harga minyak udah lama nggak kita bahas. Kemarin kita cek itu di 55 ya US dollar per barrel. Pas video ini kita buat untuk harga XA naik ya ke 56, cuman masih di area bawahnya sih, ini belum ngegas, cuman masih sideways di harga bawah. Untuk crude oil BTI naik, kemarin sempat turun ke sini ya 55-an itu area terendahnya. Lihat histori juga beberapa kali mantul kan di sini. Jadi lama nggak jebol aja di bawah 55, mudah-mudahan aman. Kalaupun jebol di bawah itu malah kesempatan buat teman-teman yang mau koleksi untuk minyak ya, untuk minyak mentah atau WTI atau crude oil dan WTI.
Oke, itu untuk harga minyak. Kita lihat untuk nilai tukar rupiahnya melemah ke 16.730. Makin nggak bagus. Kalau misal besok Senin itu nggak bisa menguat ke 16.600-an, ya perlu hati-hati untuk nilai tukar rupiah. Kalau terus melemah ya ada potensi untuk IHSG yang udah di pucuk itu koreksi dalam ya. Jadi perlu hati-hati ini. Yaitu untuk kondisi market ya secara globalnya dan indeks IHSG. Coba kita lihat untuk indeks sahamnya. Untuk indeks Asia di hari Jumat kemarin didominasi hijau, bahkan untuk indeks-indeks utamanya seperti Nikkei naik cukup tinggi 1%-an, Kospi naik 0,6% dan Hang Seng naik 0,75% ya. Kita coba lihat untuk indeks Amerika untuk kemarin Jumat itu ditutup juga didominasi hijau. Untuk Nasdaq, Dow Jones, S&P hijau semua ya. Tapi di hari Senin besok untuk IHSG ya ini sih kembali lagi seperti tadi ya, kalau di awal market merah perlu hati-hati. Oke, kalau karena misal IHSG ke 8.300-an pun itu hitungannya juga masih koreksi wajar, dan kalau sampai ke level ini ya kita nggak tahu ya itu saham-saham yang utama IHSG yang masih pada di bawah bakal kemana lagi. Oke, itu untuk indeks IHSG. Kita akan lanjut aja ke saham yang pertama, yaitu saham Bank BCA ya. Perbankan dulu, pas video ini kita buat untuk harga BBCA, kemarin Jumat koreksi 1,53%, lumayan dalam ya koreksinya. Padahal di awal market dibuka hijau dulu loh untuk Bank BCA ini, cuman ya emang lagi nggak bersahabat. Untuk teknikalnya cenderung apa ya, kalau kita lihat historinya itu kayaknya ya kembali lagi ke area bawah ya, mengarah ke harga bawah. Untuk besok Jumat, besok Senin pantau 8.000. Ini secara teknikal itu support tertekannya di 8.000. Kalau misal di hari besok itu Senin jebol 8.000-nya, jangan buru-buru buat average dan bisa tunggu lagi di 7.800-an. Oke, itu untuk Bank BCA ya. Kita lihat tadi juga dalam satu mingguan terakhir ini di distribusi asing lumayan. Net sell 292M, dan di hari Jumat kemarin tanggal 19 juga asingnya net sell 185M ya, cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail untuk Bank BCA. Bank BCA kemarin Jumat tanggal 19 ya di distribusi asing, walaupun yang nampung juga asing, cuma distribusinya nilainya jauh lebih banyak ya, besar. ZP net sell 165M, BK net sell 161M, KZ net sell 98M, RX net sell 78M. Ini untuk broker-broker yang jualan versi asing di saham BCA di hari Jumat kemarin. Kemudian yang nampung YU, CC, AK. Nilainya ya lumayan, cuman jauh lebih besar asing keluar. Untuk lokalnya sendiri net buy dan cukup banyak investor-investor retail yang mungkin masuk lagi di BBCA. Jadi di hari Senin besok kalau misal merah pantau dulu 8.000, jebol jangan buru-buru buat average dan kalau nggak mau cut loss ya. Kalau di cut loss sebenarnya sayang ya untuk saham Bank BCA ini di harga sekarang. Secara historinya ya secara teknikalnya ya ini masih di area bawah. Secara fundamental juga masih positif untuk Bank BCA ini, pendapatannya terus naik. Paling enggak dividennya akan dibagikan untuk tahun depan. Ya semakin turun harganya semakin tinggi yieldnya ya, apalagi pendapatannya makin naik ini untuk BCA. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Ini yang harga sahamnya juga minggu ini sempat ribuan dikit sih. Di hari Jumat kemarin turun dan close di area supportnya 3770. Sempat mendekati support di 3760, cuman masih dijaga di atas 3760 ya. Jadi besok kapan dividennya cair
come date-nya kalau nggak salah tanggal berapa ya, bentar ya, dividen ya minimal kalau nyangkut di saham Bank BRI ya, selain dalam waktu dekat ini dapat dividen dalam waktu yang lumayan panjang, itu kayaknya potensi capital gain-nya juga sangat sangat berpotensi ya. Jadi yang penting harap bersabar aja, mungkin yang masih nyangkut di harga atas paling enggak masih bagi dividen. Ya kemungkinan bagi sih. Untuk tak bulan ini juga bagi, mudah-mudahan habis bagi dividen harga sahamnya bisa rebound naik, karena ya mau kemana lagi, karena secara teknikal kan juga udah di bawah, kalaupun sampai turun di bawah 30.400 itu malah kesempatan yang bagus buat teman-teman yang punya cash banyak ya, daripada dimasukkan ke deposito yang bunga yieldnya nggak gede ya, mending beli Bank BRI, dividen yieldnya jauh lebih besar, kemudian secara jangka waktu ada potensi buat capital gain juga lumayan besar. Itu untuk saham Bank BRI, tapi resikonya juga ada ya tetaplah ada resikonya. Cuman kalau menurut saya di harga sekarang itu antara resiko sama potensinya untuk Bank BRI, yang penting sabar aja sih, lebih ke potensinya ya, lebih menarik ke potensinya. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya Bank BRI kemarin sih di distribusi asing di hari Jumat sebesar 180 M. Coba kita lihat lebih detail untuk BBRI. Hari Jumat kemarin tanggal 19 kita lihat untuk asingnya ada BK, ZPRX, ya ini net sell 100 M lebih, jadi emang didistribusi oleh asing, dan untuk low asingnya ya nampung itu CC, YOAK, cuman nilainya nggak sebesar asing jualan ya. Didistribusi oleh asing, ditampung oleh broker-broker lokal ya, dan broker-broker retail didominasi YB, XL, CC, PD, XCS, OD. Ini kalau kita lihat nilai transaksinya ya cenderung retail sih. Jadi untuk besok hari Senin ya, kalau di awal market merah jebol di bawah 3780, disclaimer kalau mau buy, kalau memang masih punya cash yang cukup banyak ya, kalau mau nyicil-nyicil dari harga sekarang Bank BRI nggak mahal. Tapi yang perlu diwaspadai kalau misal IHSG itu longsor ya, ya kemungkinan turunnya Bank BRI itu nggak dalam-dalam banget, mudah-mudahan karena harganya yang di bawah ya. Ya, tapi kalau IHSG merah ya kemungkinan juga saham ini nggak bisa naik tinggi, mungkin seperti itu. Ya mungkin pantau aja 3760 jebol di bawah itu, kalau mau average trend lagi dengan jumlah yang banyak tunggu di 3640. Kalau mau nyicil sih disclaimer ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek Bank Mandiri ini yang terus diakumulasi oleh asing dan secara teknikalnya cukup bagus ya. Kemarin hari Minggu ini bisa bertahan di atas 5.000 dan ngegas naik. Ya nggak ngegas sih, maksudnya naik ya. Naik kelas di 5175, jadi hitungannya untuk Bank Mandiri ini cukup bagus. Kalau misal minggu depan awal market hijau ya kemungkinan itu akan nguji 5250, bisa pantau level ini 5250, dan kalau bisa break di atas itu ngejar 5600 untuk Bank Mandiri. Coba kita lihat untuk transaksinya ya, untuk Bank Mandiri hari Jumat kemarin. Untuk asingnya sendiri yang distribusi asing sih, paling banyak jualan itu asing BK 137 M, cuman yang nampung yang masuk juga asingnya banyak, BB, AK, CC, KZ, RX, ZP. Kalau secara keseluruhan asing di Bank Mandiri dari Jumat kemarin apakah masih net buy? Masih ya, net buy 52 M. Untuk lokalnya net sell otomatis ya kalau asingnya net buy, dan kita lihat yang keluar YP, CC, XL, yang keluar broker retail. Mudah-mudahan masih bisa naik di awal market nguji 5250, mungkin buat teman-teman yang mau taking profit sebagian ya udah taking, ambil buy di area support kan lumayan ya floating profit. Takutnya gagal breakout itu koreksi kan sayang floating profitnya. Jadi
pantau 5250 aja. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham Antam. Antam ini udah lama nggak kita bahas ya, tapi kalau kita lihat harga emasnya yang udah mau ATH lagi, Alten ATH lagi ya, all time high. Dan untuk Antam udah ya kemarin beberapa kali itu mantul karya support kuatnya 8230 dan ini mulai naik ya, walaupun di hari Jumat koreksi 0,29%, tapi kalau misal emas itu bisa cetak level baru lagi ya, nggak menutup kemungkinan secara tidak langsung itu mempengaruhi harga Antam ya, mungkin mempengaruhi para investor yang melihat harga emas naik tinggi jadi beli saham Antam ya, kemungkinan harga sahamnya naik. Yang penting bukan investor retail ya, karena kalau investor retail ya tergantung juga apakah berani langsung hajar kanan dengan nominal yang banyak ya, kalau berani harganya naik ya untuk Antam ini. Secara teknikal resistnya ada di 3470 ya, jadi kalau mau swing mungkin yang udah ambil di bawah ini dan tetap masih hold sampai hari Jumat kemarin, mudah-mudahan naik nguji 3470 di hari ke depan ya, selama nggak ada sentimen negatif aja. Dan kalau melihat harga emas yang masih cukup tinggi ya, harusnya pendapatan Antam juga ATH juga. Kalau kita lihat untuk transaksinya di hari Jumat kemarin, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Untuk asingnya udah ada yang mulai akumulasi lagi, yaitu ZP AK. ZP-nya netbuy 96,8 M, kemudian untuk AK-nya netbuy 97,2 M. Untuk lokalnya sendiri net sell lebih banyak keluar, retail lebih banyak keluar, jadi mudah-mudahan hari Senin besok Antam bisa naik ya. Dan candlenya sih sebenarnya ini nggak bagus untuk candlenya ya, di hari Jumat kemarin nggak terlalu bagus, tapi kalau misal harga emasnya bisa buat level baru sih ya nggak menutup kemungkinan untuk Antam juga ngejar harga tertingginya, atau paling nggak minimal ngejar 3460. Oke, itu untuk Antam. Selanjutnya kita cek BRMS. BRMS masih sideways ya di harga ini, di atas supportnya 1120 dan beberapa kali itu mencoba jebol 1120, masih dijaga di atas itu untuk saham BRMS. Jadi ya ini supportnya 1115-20an dan resisten tertekannya di 1190-an. Kalau bisa break ini di atas 190-an, 1190-an break di atas itu, volumenya bagus, disclaimer kalau mau follow trend ya untuk trading. Siapa tuh bisa ngegas, itu target price-nya lumayan tinggi di 1400. Untuk saham BRMS coba kita lihat untuk transaksinya, selama asing nggak distribusi aja sih. Hari Jumat kemarin, waduh, yang distribusi asing ada sini ZP 304,4 ya, mungkin taking profit. Selain ZP ada BK, cuman yang nampung juga broker-broker asing, YU, AK ya. YU netbuy 180M, AK netbuy 133M, TP, BB, KZ juga netbuy. Sedangkan yang distribusi ini ZP 300-an M. Untuk lokalnya sendiri net sell, jadi asingnya netbuy kah? Ini di saham BRMS. Netbuy 85 ya, jadi walaupun ZP jualan 300-an M, ini untuk asingnya nampung juga lumayan banyak. Untuk lokalnya net sell ya, broker-broker retail lebih banyak taking profit, jadi di hari Senin besok mudah-mudahan BRMS itu bisa naik nguji 1190 lagi. Break di atas itu kemungkinannya bullish. Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita akan cek saham UNTR. Udah lama nggak kita bahas yang saham yang ini, tapi secara teknikal ya cukup bagus sih untuk UNTR ya. Naik lagi, ini berhasil break untuk minggu ini di atas 28.500, dan kalau misal ya
minggu ini itu bisa buat level baru di atas 31.000 untuk saham UNTR ngejar 34.000. Jadi untuk minggu besok, minggu besok ya, hari Senin sampai tanggal 25 berarti sampai tanggal 24 ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai hari Kamis untuk saham UNTR pantau 31.000, apakah bisa break atau enggak. Kalau kita lihat untuk transaksinya, UNTR ini secara valuasinya nggak mahal ya. Nggak mahal, cenderung murah malah. Dan dividennya juga rutin, yieldnya lumayan. Kita lihat untuk transaksinya diakumulasi oleh asing, AK netbuy 155M. Walaupun yang jualan paling banyak juga asing, yaitu KHZ 78M ya. Untuk lokalnya net sell, jadi asingnya net buy, lokalnya net sell. Dan kalau kita lihat cukup banyak investor retail yang taking profit. Mudah-mudahan di hari Senin bisa naik ya, nguji 31.000, pantau level itu. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kok Bumi, untuk saham UNTR ya. Ini selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang harga sahamnya masih konsolidasi di harga atas ya, masih sideways. Untuk minggu ini masih bisa bertahan di atas 330, jadi cukup bagus. Secara teknikalnya trennya ya bullish masian ya. Untuk jangka pendeknya sideways, cuman untuk jangka panjangnya selama nggak jebol ini 330, kemungkinan polanya masih bullish. Naik sideways, naik sideways, naik break konsolidasi atau sideways. Kalau misal bisa buat level baru minggu ini di atas 400, yaitu kemungkinan lanjut naik. Dan untuk target price-nya keberapa untuk saham Bumi ya? Kalau bisa break di atas 400 itu berpotensi buat ngegas ke level di atas 400, ngejar 450 ya. Jadi kalau break di atas 400, volumenya bagus. Disclaimer, kalau mau follow trend nanti untuk target price-nya di 450. Ya nggak menutup kemungkinan kan kalau emang trennya bullish dan lama nggak ada yang distribusi banyak aja. Kita lihat untuk Bumi ya. Bumi itu cukup ramai untuk beberapa hari belakangan ini. Jadi yang paling top lah ya di IHSG. Untuk nilai transaksi cukup besar. Untuk hari Jumat kemarin juga masih lumayan ramai untuk saham Bumi. Dan kita lihat MG-nya taking profit jualan 70M dan yang nampung BK, XL, ZP, AK asing sih. Ya, asingnya ada BK versi asing netbuy 71M, AK netbuy 27M, dan untuk lokalnya XL ya yang masuk. Walaupun MG-nya jualan. Ya mungkin masih pantau ini. Kalau mau buy sih disclaimer, cuman hati-hati kalau sampai jebol ini di bawah 330 ya. Kalau mau diantisipasi, kalau mau follow trend dan yakin untuk Bumi masih bullish, disclaimer kalau mau entry di harga-harga sekarang sih ya di area support terdekat ya, bukan support terdekat. Support terdekatnya di 330, selama nggak jebol aja, mudah-mudahan trennya masih bullish. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham Dewa. Dewa turun ya. Oh enggak sih, naik 1,87%, sempat merah cuma naik lagi. Atau kita coba lihat untuk teknikal ya, itu kira-kira untuk area support kuatnya di berapa dengan harga tertingginya waktu itu di 640-an ya. Untuk area resistnya di 560 dan supportnya di 510. Jadi kemarin 1, 2, 3 kali mencoba break di atas 560 gagal. Kalau misal minggu besok di hari Senin itu bisa break di atas 560 ya, ngejar 640-an lagi untuk Dewa. Kita lihat untuk transaksinya Dewa hari Jumat kemarin tanggal 19 Desember ada akumulasi ya, AK netbuy 33,9M dan untuk asingnya sendiri ya itu AK versi asing ZP ya. Jadi untuk Dewa diakumulasi asing di hari Jumat, untuk lokalnya net
sell ya, lokalnya net sell, akumulasi asing. Ya mudah-mudahan bisa break. Jadi teman-teman yang udah ambil buy di dekat area support, kalau besok bisa break di atas 560. Kalau masih tetap hold, nanti target price-nya di 640. Tapi kalau gagal breakout ya diamankan aja, atau yang udah floating profit lumayan buat trading aja ya. Untuk saham-saham seperti ini agak beresiko kalau untuk jangka panjang, atau untuk swing lah ya, maksimal untuk swing aja. Kalau buat jangka panjang disclaimer juga, tapi nggak terlalu disarankan. Oke, itu untuk saham Dewa, pantau 560 untuk besok Senin. Selanjutnya kita akan cek saham Koal ya. Koal ini apa kabar? Kemarin turun cukup dalam, 10,68% ke 92 ya, dan kita lihat history untuk supportnya itu ada di 80. Jadi kalau misal besok merah, tunggu di 80, jangan buru-buru buat buy ya. Tapi disclaimer juga lah. Untuk saham Koal hari Jumat kemarin didistribusi oleh XL loh, 5,9 M, dan yang nampung YB. Ya hitungannya nggak ada yang nampung banyak. Kita lihat dalam 1 minggu terakhir ketika turun cukup dalam itu didistribusi oleh CP dan yang nampung XL. CP-nya belum masuk lagi, dan secara teknikalnya ya pantau aja 80 ya, kayaknya ada potensi uji level ini dulu untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham Koal. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham yang masih arah ya. Di kemarin ada kalau ya arah 3 kali ya dari awal IPO, dan belum ada tanda-tanda kelihatan candlestick-nya. Jadi kemungkinan volatilitasnya masih nggak ada ya. Untuk Supa, kita lihat nilai transaksinya berapa. Kalau masih kecil ya kemungkinan besok arah lagi. Dan sebenarnya udah lumayan banyak sih. Nggak disarankan mungkin untuk besok untuk buy di saham Supa, tapi disclaimer ya. Kalau mau buy, tapi ini nilai transaksinya udah lumayan besar, 85 M, kayaknya ada potensi buat koreksi. Untuk Supa, buat teman-teman yang emang pengen banget beli ya, kalau bisa gampang masuk sih kemungkinan akan koreksi. Kalau gampang masuk ya, tapi kalau masih susah masuk kemungkinan arah untuk saham-saham awal IPO itu. Ya kalau memang berminat buat entry ya bisa pasang buy limit sebelum market buka di harga arahnya ya, di harga arah. Jadi kalau open gap atas ya kemungkinan akan, kalau mau masuk, tapi kayaknya kalau lihat transaksinya di hari terakhir, hari Jumat kemarin, mending wait and see aja ya, cari aman. Walaupun masih dijaga harganya, cuma nilai transaksinya itu udah lumayan banyak sih di harga untuk saham Supa kemarin Jumat. Dan kita lihat YB masih jaga harga, net B 31 M, ODMG juga masih net B cukup banyak 12 M. Jadi harganya masih dijaga. Kalau besok mereka keluar, berarti jualan itu kemungkinan turun loh, dan kemungkinan turunnya juga nggak ya dalam ya. Untuk saham-saham awal IPO itu volatilitasnya tinggi. Jadi gimana ya? Ya kalau mau berspekulasi by disclaimer, ini kalau besok arah mungkin ada potensi open gap atas, cuman saya nggak yakin arah ya kan. Tapi nggak apa-apa lah, kita hitung aja kalau besok arah ke harga berapa. Siapa tahu teman-teman berminat di harga atasnya kok Supa. Itu juga tergantung brokernya ya, karena ya mungkin beda broker, beda kecepatan, dan beda antrian ketika market buka. Untuk Supa sendiri dia sekarang close-nya kan di satu berapa? 1230 ya. Kalau besok arah naiknya 25% berarti akan opennya di 1530.
1.530 buat teman-teman yang mang minat beli di Samara ya bisa pasang buy limit sebelum market buka di 1.530. Wah, lumayan tinggi ya. Ya di sini cuman habis match kok malah turun ya, itu mungkin karena ada yang taking profit ya, bandarnya atau market makernya lah. Karena ya cepet-cepetan juga. Kalau retail bisa lebih cepat dibandingkan bandar ya biasanya itu tanda-tanda buat koreksi. Oke, itu untuk saham Supa, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.